Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntakhabin al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para habaib, para ustaz, sebagai pewaris perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh wali santri yang pada siang hari ini berbahagia semuanya, karena kita melihat begitu banyaknya Allah subhanahu memberikan kepada kita nikmat yang besar. Dan yang paling agung adalah ketika kita melihat anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Yang paling menyenangkan hati, yang paling membahagiakan jiwa adalah ketika melihat belahan kita, darah daging kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna najabatul awladi. Kata ulama, nikmat Allah kepada hamba itu banyak, tapi yang paling puncaknya, yang paling membahagiakan adalah ketika anak-anaknya sukses. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah dan terus berdoa serta mendukung majelis-majelis pondok pesantren agar terus mencetak kader-kader ulama. Karena dengan banyaknya santri, banyaknya pelajar, insyaallah daerah kita, kota kita, negara kita akan semakin aman, akan semakin lebih baik lagi. Karena itu adalah tolak ukur untuk menilai sebuah kota, sebuah daerah. Apabila daerah tersebut banyak santrinya, banyak pelajarnya, maka itu bertanda daerah yang baik. Akan tapi kalau di satu daerah tidak ada santri, tidak ada pelajar, tidak ada pesantren, tidak ada guru, maka itu naudzubillah bertanda daerah yang banyak kemaksiatannya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang tua bukan hanya sekedar memasukkan anaknya ke pesantren. Tugas seorang bapak bukan hanya sekedar mendaftarkan anaknya ke sekolah, ke madrasah, akan tapi juga terus ikut bertanggung jawab, ikut membantu para kiai, para guru untuk menjadikan anak-anaknya sukses dengan cara banyak hal. Di antaranya dengan Anda terlalu berdoa setiap malamnya, selalu berdoa kepada Allah, tadarru, tahajud, untuk mendoakan anak-anaknya yang ada di pesantren, karena itu juga memiliki pengaruh yang besar. Doaul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatih, kata dalam sebuah hadis. Doanya bapak kepada anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi jangan sampai sudah masuk anaknya pesantren terus kita lupa, tapi terus kita bantu dengan doa-doa. Dan juga dibantu dengan sedekah. Mungkin dari rumah ada sedekah, niatkan semoga anaknya sukses, semoga anaknya menjadi ilmunya bermanfaat. Dan juga dibantu juga dengan kita ziarah kepada makam orang-orang soleh, al-ahya wal amwat, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, ziarah kepada orang soleh dengan harapan dan doa untuk agar anak-anaknya menjadi anak yang sukses. Karena tidak ada lagi harapan orang tua kalau sudah dia punya anak, tujuannya hanya satu, memiliki anak yang sukses. Ketika dia meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi beramal, sudah tidak bisa lagi menambah pahala, tapi tetap masuk kuburan, pahala mengalir karena anak-anaknya terus berbuat amal ibadah. Ini adalah harapan terbesar bagi setiap orang tua, ingin menginginkan anak-anaknya yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu diperhatikan tak kalah pentingnya bagi orang tua adalah ketika kita mencari rezeki yang halal, karena ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam menjadikan anak-anak kita yang sukses atau tidak.
Karena bagaimanapun juga hebatnya pengajaran, hebatnya pelajaran, hebatnya belajar, akan tapi jika dikonsumsi, yang dimakan, yang dikirim bukan dari sesuatu yang halal, maka itu mempengaruhi semangat anak tersebut. Makanan yang masuk ke dalam perut itu akan mempengaruhi perilaku, mempengaruhi juga pola pikir anak tersebut. Maka di samping dengan kita berdoa, kita juga harus fokus agar jangan sampai ada yang haram ataupun yang syubhat yang masuk ke dalam perut anak-anak kita. Siapkan kepada mereka makanan-makanan yang halal, kirimkan kepada mereka uang yang halal, karena itu menjadi pengaruh yang besar kepada anak-anak kita. Makanan yang halal itu mau tidak mau dalam sebuah riwayat disebutkan akan mempengaruhi ibadahnya. Sebaliknya makanan yang haram akan semakin mudah pelakunya untuk berbuat maksiat. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan bagi kita orang tua kepada anak-anak kita yang di pesantren. Dan juga kita berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Ketika kita di hati kita ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada kebanggaan ketika anak kita belajar ilmu agama, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menggerakkan hati panjenengan. Allah lah yang membuat hati panjenengan ini menjadi senang dengan ilmu agama. Karena senang dengan agama ini adalah anugerah dari Allah, tidak diberikan kepada sembarang orang, saudara. Ketika kita senang dengan majelis ta'lim, kita senang dengan ulama, kita ngefans, kita mengidolakan para kiai, para habaib, itu bukan sekedar hanya keinginan Anda, tapi Allah yang menganugerahkan di hati Anda kemuliaan yang besar. Karena di saat kita lihat zaman sekarang, orang-orang mulai bangga dengan artis-artis, bangga dengan tokoh-tokoh, bangga dengan pemain bola, bangga dengan apapun. Tapi di saat itu ada orang-orang yang Allah gerakkan hatinya senang dengan ulama, senang dengan kiai, senang dengan ziarah kubur, dan senang dengan pesantren. Ini bukan satu hal yang remeh. Ini bukan satu hal yang biasa-biasa saja. Apa yang membuat kita senang dengan ulama? Kok ada orang lain yang tidak senang dengan ulama? Apa coba? Makanan, sama-sama makannya. Nasi, sama-sama tidurnya, sama semuanya, sama minumnya, sama. Tapi Allah yang memilih, Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang Allah pilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah anugerah yang besar, hadirin. Jangan melihat jumlah ya. Jangan kita melihat hanya sekedar perorangan atau jumlahnya saja. Oh, sedikit sekali ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang senang dengan karaoke misalnya, orang-orang yang senang dengan dangdutan misalnya, itu yang hadir banyak. Tapi orang-orang yang hadir majelis ta'lim sedikit. Jangan itu bukan tolak ukur ya. Majelis yang banyak itu bukan pertanda baik, tempat yang banyak itu bukan pertanda bagus. Allah itu tidak melihat jumlah, tapi Allah melihat kualitas bukan kuantitas. Allah melihat isinya bukan zahirnya. Ketika kita majelis ta'lim hadir mungkin 10-20 orang, tapi di situ membaca sholawat, membaca ilmu agama, maka itu adalah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ribuan yang hadir, bahkan puluhan ribu mungkin, tapi isinya orkes misalnya, dangdut, konser, maka itu majelis yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senang dengan pesantren, senang dengan ulama, bersyukurlah, itu adalah anugerah dari Allah, dan minta kepada Allah agar terus nikmat yang besar ini mengalir kepada anak-anak kita. Usahakan bagaimana anak kita cinta dengan ulama. Usahakan bagaimana anak kita ngefans dengan para aulia wassalihin. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, idola itu akan mempengaruhi hidup sang pengidolanya. Mau tidak mau, saudara. Makanya kita dianjurkan, diajarkan untuk memasang foto ulama di rumah kita, untuk memasang foto habaib, foto kiai. Tujuannya apa? Di samping dengan memandang mereka itu ibadah, dan tujuan yang lain agar orang yang di rumah ini berpikir, agar mereka merenung bahwasanya
ini adalah idola yang patut untuk diidolakan. Mungkin sampean hadir pengajian, mungkin sampean hadir majelis taklim, tapi istri, tapi anak, keponakan yang ke rumah, mungkin ada tamu yang ke rumah, dia mungkin tidak seperti Anda. Tapi ketika melihat foto ulama, dia berenung, dia berpikir, ini adalah idola, ini adalah panutan, ini adalah qudwah, contoh yang harus ditiru. Khususnya anak-anak kita yang masih kecil, dengan dia sering melihat, dia akan berpikir, kenapa kok bapak saya menaruh foto ulama ini? Kenapa kok ayah saya menaruh foto Habib ini, Syekh ini? Pasti dia akan merenung, walaupun tidak bertanya kepada Anda. Yang pasti dia akan menjadikan itu sebagai idola dia, sadar ataupun tidak sadar. Dan yang kedua, hal tersebut akan membuat dia memiliki hubungan kontak batin dengan ulama tersebut. Contoh yang singkat saja, ada seorang pemuda, dia ingin berbuat maksiat dari HP-nya. Dia ingin berbuat maksiat dari HP-nya. Ketika dia buka HP-nya, dia kebetulan masang wallpaper, masang foto di HP-nya tersebut, foto Habib Umar bin Hafid. Ketika dia buka HP-nya, dia melihat foto Habib Umar, dia langsung berenung, membatalkan keinginan maksiatnya karena melihat foto ulama. Ini contoh yang sangat sepele kelihatannya, tapi subhanallah terbukti mujarab. Dengan memandang ulama itu akan membuat kita lupa maksiat dan ingat Allah. Makanya itu tanda wali Allah, idza ru'u dzukirallah. Ketika dilihat kita ingat Allah, kita lupa maksiat, kita lupa dengan dosa-dosa, sehingga kita fokusnya ibadah kepada Allah. Makanya kumpul dengan ulama itu akan semakin membuat kita senang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya kita kumpul dengan ulama, jangan kita cuma ngaji dengan ulama, tapi jadilah kita ulama. Ya, khususnya anak-anak kita. Kalau kita orang tua belum bisa jadi ulama, maka tidak mustahil anak-anak kita yang jadi ulama. Berapa banyak ulama-ulama besar yang bapaknya orang biasa, ayahnya mungkin orang yang biasa, tapi anaknya menjadi ulama besar karena kesungguhan ayahnya, karena keseriusan bapaknya, karena doa yang dihaturkan kepada Allah. Contoh yang paling nyata Imamul Bukhari. Imam Bukhari, siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Beliau menjadi ulama besar, di antara penyebab utamanya ibunya yang setiap malam menangis kepada Allah. Ibunya yang setiap malam berdoa kepada Allah. Bapaknya sudah meninggal dunia, tapi ibunya terus berjuang mengharap kepada Allah. Dan ternyata Allah kabulkan Imam Bukhari menjadi satu-satunya ulama yang sangat hebat. Bahkan susunan hadisnya termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Ini lagi-lagi faktor orang tua berpengaruh besar dalam kesuksesan sang anak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita terus doakan anak-anak kita. Terus kita berjuang agar mereka menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan kepada santri-santri dan kepada anak-anak didik semuanya, jangan kalian berkecil hati, jangan kalian minder. Ingat, kalian ini sedang mencari sesuatu yang paling berharga di muka bumi. Jangan minder sama orang-orang yang lulusan kuliah universitas, pelajaran-pelajaran umum. Kalian sedang menggali warisan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih afdal daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Maka berbanggalah, berbahagialah, dan bersyukurlah kepada Allah, karena kalian dipilih oleh Allah di antara jutaan anak di muka dunia ini. Allah pilih Anda untuk belajar ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur dan bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagaimana Allah menjadikan ulama-ulama yang dahulu. Allah memberikan kesuksesan kepada kita sebagaimana Allah beri kesuksesan kepada ulama-ulama yang terdahulu. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان،
في صحة وعافية وبلوغ المرام اجعلنا من أهل الصيام وأهل القيام وارزقنا حسن الختام مع طول العمر في طاعة الله وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian semoga bermanfaat, semoga menambah semangat, semoga Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan fi sihah wa afiyah insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Pondok Pesantren Manbul Hikmah semakin banyak mencetak para ulama, dan kita berharap agar pembangunan pondok pesantren ini semakin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semakin mempermudah santri-santri. Setiap orang yang menyumbang, yang berdonasi kepada pesantren, setiap detiknya dia mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang ikut membantu dan ikut mendoakan dan ikut berpartisipasi, walaupun hanya sekedar menyebar brosur, walaupun hanya sekedar memberitahu, maka itu akan menjadi amal jariah Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.